dua penduduk, gitu kan. Itu ada kewajiban saja tuh dia mendirikan sholat berjamaah. Ada orang bikin di kampung, dia punya tanahnya luar biasa banyak, bikin saung di situ, akhirnya ada lagi anaknya di situ dengan dia. Maka ketika sudah dijadikan oleh dia sebagai kampung, dia enggak pergi ke kampung di mana dia dilahirkan, langsung bikin kampung sendiri di situ, di hutan, di pegunungan. Maka kemudian ada lagi anaknya bikin rumah di situ. Maka walaupun cuma dua penduduk, dua rumah, wajib mendirikan sholat berjamaah. Karena keterangan tadi, al-badwin, di mana saja di satu wilayah, di alas, di hutan, satu tempat yang memang baru berada cuma dua orang, dua penduduk, la tuqamu fihimul jamaah, tidak didirikan di dalam satu tempat tersebut sholat berjamaah, illa stahwaza alaihim syaitan, kecuali setan menguasai kepada penduduk itu. Artinya apa? Berarti orang yang tidak mendirikan sholat berjamaah itu dikuasai pikirannya oleh setan. Ngapain sholat berjamaah? Kata setan, udah mending nanam kacang, nanam jagung, nanam timun, nanam padi, gitu, daripada sholat berjamaah mah. Nah itu namanya orang itu dikuasai pikirannya oleh setan. Di Jakarta, aduh kagok nih, biasanya kan begitu, lagi rame, pas giliran zohor barangnya laku, wartegnya rame, lagi ngojek, pas mau zohor tiba-tiba ada penumpang lah. Itu apa namanya? Istahwaza tuh, kata setan. Kan setan gini Pak ya, ketika datang waktu ibadah itu setan dikumpulkan tuh oleh pemimpinnya, oleh dedengkotnya, oleh kepalanya. Kalau bahasanya mah ya apa ya, ya pokoknya mah dedengkotnya Pak. Kumpul. Nanti yang kelas ustad setannya kan juga sama macam-macam, beda-beda ya, ada kelas yang gedean. Ya iya gitu. Itu beda-beda. Ente tugasnya tuh kan ente mah kelasnya ustad. Ente datang ke situ ke ustad. Udah. Datangnya tuh sama setan. Ente nih kelasnya kelas ngojek, datang juga ke ngojek. Kan ada saya gitu, kelasnya lain-lain macam-macam. Ente nih kelasnya kelas tukang rayu orang yang dagang. Gitu. Artinya apa? Kan di pasar itu dagang itu, makanya ada Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan seburuk-buruknya sarul buku aswakuha, seburuk-buruknya tempat adalah pasar. Kenapa? Penipuan adanya di pasar. Makanya kalau ada orang dagang di masjid itu kan kagak boleh. Kenapa? Karena akan terjadi transaksi, bisa jadi nipu, bisa jadi harga minyaknya sebotol 10.000 dijual 15.000, sah ngejualnya mah. Cuma ketika ada yang nawar di bawah 15, aduh belum modalnya belum nyampe nih, padahal 10.000 kan. Itu jadi penipuan enggak? Penipuan. Dia belinya 10.000, dijual 15.000, sah ngejualnya mah boleh 15.000. Tapi tidak boleh transaksi di dalam masjid. Nah, ketika dia ngomong ada yang nawar di bawah 15.000 belum nyampe modalnya, nah itu yang jadi masalah. Berarti penipuan. Itu. Istahwaza alaihim syaitan, dikuasai oleh setan. Kumpul setan bertebaran tuh ke masing-masing jihadnya, ke masing-masing arahnya. Arah ustad ya ke ustad lagi. Nanti apa tuh? Yang kelasnya ustad ngomong ke ustad, memang di sini mah enggak ada lagi yang lagi ahli ibadah, kecuali ente. Ustadnya begitu nih, dia ustad sombong gitu kan. Jadinya begitu tuh. Merasa ustad jadi ustad takabur, sombong. Menganggap orang lain rendah. Yang enggak cium tangan sama ustad enggak ditanya gitu kan. Dibenduin apa? Dimarahin, diduain gitu kan. Itu setan begitu. Masuk ke dalam diri ustad itu gitu. Kalau enggak ada yang manggil ustad aja dia enggak mau, enggak nengok.
Panggil ustaz baru nengok gitu kan. Jadi artinya itu memang setan masuk. Istahwaza tuh, dikuasai hatinya oleh setan. Kalau dimanja-manja, dipuja-puja, puji-puji baru tuh. Wah, luar biasa. Kalau nggak ada yang manggil ustaz, nggak manggil ajengan, wah udah dia marah. Itu ngambek. Berarti dikuasai hatinya oleh setan. Pas mau zuhur datang penumpang, itu penumpang juga utusan. Iya, utusan. Lalu Kang Jamalnya, maaf ini ya kalau diuji oleh Allah Ta'ala, diuji oleh kita kan, diuji antara keimanan kita, apakah kita akan mengejar ukhrawi apa mengejar duniawi. Padahal dalam Quran kan walal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat lebih baik daripada dunia. Datang, aduh Pak, ini anterin nih, kenapa Bang? Zuhur dah. Itu bayarannya gede lagi kan, bayarannya gede, perempuannya cantik lagi. Udah tuh kalau kita Kang Jamal ada kesempatan banget. Padahal itu ujian kan, ujian. Kalau ditinggalkan memilih Allah dalam Quran gitu kan, intang surullaha yang surkum, jika kita nolongin agama Allah, aduh udah deh, maaf ya, saya ini mau sholat zuhur, cari aja ojek yang lain. Berarti kita nolongin agama Allah, Allah akan nolongin kita. Gitu. Fazkuruni azkurkum. Jika kata Allah Ta'ala kalian ingat padaku, aku pun akan ingat kepada kalian. Berarti akan Allah kasih. Wallahu alam, walaupun memang misalnya bayarannya lebih kecil daripada yang tadi, tapi berkahnya itu. Yang tadi gede, tapi mungkin bisa jadi ada akibat dari itu semua. Kenapa? Pasti karena sebab meninggalkan ibadah. Tadi kan ibadah itu dengan cari nafkah sama-sama ibadah juga. Sholat ibadah, cari nafkah ibadah. Atau itu mah jangan begitu tadi bandingnya. Udah jelas Qur'annya bahwa ketika kita memilih akhirat, pasti Allah Ta'ala ikat sama kita. Karena kalimatnya walal akhiratu khairul wa aqwa, atau khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada dunia. Gitu. Cuma kan kebanyakan kita begitu ya. Artinya aduh kagok nih. Akhirnya sholat di akhir-akhir betul istahwaza tuh, dikuasai pikirannya oleh setan. Supaya kita lebih memilih dunia itu daripada akhirat. Padahal kalau dalam bahasa filosofinya, kalau kita nanam padi, rumput pasti tumbuh ikut kan. Tapi kalau kita nanam rumput, nggak mungkin padi ikut kan, malah mati padi mah biasanya kalau kebanyakan rumput mah. Tapi kalau kita nanam padi, rumput ikut, malah subur rumputnya. Artinya apa? Kalau kita ngejar akhirat, dunia akan ngikut. Berarti kenapa? Karena sebab Allah Ta'ala udah janji dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang yang ngejar akhirat, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan jalan keluar dalam urusan dunianya dan dikasih rezeki tanpa dia nyangka-nyangka. Kenapa? Karena konteksnya ngejar Allah dulu, melaksanakan perintah Allah dulu, maka dunia datang, nanam padi, rumput datang dan subur rumputnya. Kita ngejar Allah Ta'ala, akan datang urusan dunia dan dunianya banyak. Berkah. Kiai-kiai kagak apa-apa dia kebeli mobil, dapat ibadah haji, bikin rumah, bininya 2 bahkan 3. Ya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kan rezeki kan luar biasa tuh. Kita dari pergi pagi pulang sore, bini atuh doa. Istilah kan gitu. Artinya apa? Dan memang Allah Ta'ala mah tahu tuh tentang kita. Makanya karena kita terlalu cinta mengejar dunia, padahal ngomong di Al-Quran, dibaca tiap sholat. Dalam sholat saja kita membaca doa itu sebanyak 17 kali baca itu. Apa doanya?
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu mohon pertolongan. Ketika ada penumpang ngejar penumpang daripada Allah, ngomong kita itu berarti menafik kita. Katanya menyembah Allah. Kenapa ketika datang di waktu itu, waktu ibadah urusan dunia malah ngejar dunia? Alasannya kesempatan nggak bakal datang dua kali, itu ya. Padahal itu jelas itu kita ngomong di tiap sholat, iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Itu kan sumpah kita namanya. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu Allah kami mohon pertolongan. Ya udah, ketika datang di waktu ibadah urusan dunia, tinggalkan dulu urusan dunianya. Kedepankan urusan Allah. Nasta'in, Allah pasti nolongin kita. Itu mah janji Allah. Allah mah nggak pernah ingkar sama janjinya, nggak pernah. Nggak pernah Allah Ta'ala. Tiap-tiap orang Islam akan masuk ke dalam surganya Allah. Masa Allah bohong ngomong begitu? Cuma, ada cumanya nih. Cuma itu tuh yang gak kita pikirin ya. Cuma setelah dijitak-jitakin dulu, setelah direbus dulu. Tapi semuanya udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah kalian ke dalam surga dengan selamat dan aman. Nah, setelah dicuci dulu dosanya, kan atuh nggak bisa surga itu menerima yang kotor-kotor, nggak bisa, menerimanya yang bersih-bersih. Sadar kita juga diajak sama bini untuk tidur bareng, bini udah pakai bedak, udah dandan, pakai gaun yang transparan, kasurnya disemprot sama minyak wangi, luar biasa. Datanglah kita pulang dari ngedukin got, ajak sama bini, diajak tidur bareng. Kira-kira mau tidur bareng nggak sama bini? Nggak mungkin kan? Mandi dulu kan begitu. Baru setelah mandi naik ranjang. Artinya apa? Dipanggil sama Allah, masuk wahai kau umat Nabi Muhammad ke surga. Ya kalau kita banyak dosa mah nggak berani masuk surga, malu. Kenapa? Ya karena banyak dosa. Mau maksudnya kemana? Ya Allah, nggak bisa saya masuk surga mau ya Allah. Kenapa? Dalam diri saya terlalu banyak dosa. Lalu gimana? Mau ke sana dulu deh, mampir dulu, mau ngerendam dulu di neraka biar dosanya habis. Begitu. Ya biar wangi bini, biar putih, biar kasurnya disemprot sama wangian. Udah siap bini, kitanya bebelokot sama kotoran, sama lumpur, nggak mungkin berani langsung masuk ke situ ke ranjang. Kenapa? Karena tempat itu tempat suci, kitanya lagi kotor. Surga tempat suci. Ketika dipanggil sama Allah Ta'ala biar masuk ke surga, kita nggak pernah berani kalau dosa kita banyak, maka akan milih untuk mandi dulu gitu maksudnya. Itu tahu diri bahasanya, tahu diri. Tahu diri ya. Ya Allah, itulah. Nah, jadi kita jangan dikendalikan setan. Gimana ya? Kalahkan setan. Faman golaba aqluhu ala syahwatihi bahwa khairun minal malaikah. Siapakah orang yang akalnya dapat mengendalikan syahwatnya, maka dia lebih baik derajatnya daripada malaikat. Begitu. Waman golaba syahwatuhu ala aqlihi bahwa syarrun minal bahaim. Barang siapakah yang syahwatnya dapat mengendalikan akalnya, maka derajatnya lebih buruk daripada binatang. Itu kata Nabi. Iya. Syahwat itu kan keinginan. Kalau kagak ditarik nih, kalau kagak diambil, kesempatan nggak bakal datang dua kali. Akhirnya lewat sholat ibadah, sholat 5 waktu. Karena untuk mengejar dunia, maka kata Nabi itu bahwa syarrun minal bahaim, lebih rendah derajatnya daripada binatang. Kenapa? Sebab manusia Allah Ta'ala ciptakan makhluk yang berbeda dengan makhluk yang lain, dan ada akhir daripada hidup manusia adalah 2 tempat, di mana surga dan neraka. Karena manusia mah akan diperhitungkan, beda dengan binatang, nggak ada binatang.
diperhitungkan. Udah, manusia mah gitu. Hidup, meninggal, setelah meninggal diperhitungkan amal ibadah, disebut dihisab. Hisab itu diperhitungkan, berarti kan dihisab amal baiknya, amal buruknya. Untuk dimasukkan kemana? Ya tergantung banyak ibadahnya, ibadah yang mana yang banyaknya. Amal baik apa amal buruk? Jika amal baik berarti hak masuk ke surga. Al jannatu hakun, surga itu adalah hak. Kemudian ketika dia dosanya banyak, masuk neraka. An-naru hakun, neraka itu adalah hak, gitu maksudnya. Nanti itu mah urusan Allah. Cuma kita mah berusaha agar supaya hidup kita ini tidak istahwaza, tidak dikendalikan oleh nafsu, tidak dikendalikan oleh setan. Kenapa? Setan mah tidak pernah ngajak ke kita untuk berbuat ibadah. Sekalipun setan ngedorong untuk berbuat ibadah, biar nih orang dalam hatinya terkena hukum ujub, takabur, ria. Apa ria? Pengen dilihat orang. Ya saya juga ngalamin sih gitu ya. Kalau kita naik mobil zaman dulu, suka ada tuh yang minta-minta kan di mobil. Giliran sebelah kita gadis mah kita agak gengsi juga sih, sedekah Rp1.000. Paling sedikitnya ya 5.000 gitu kan. Gengsi kan kita. Berarti kan roun tuh, yuraun. Pengen dilihat orang, pengen dipuji orang namanya. Kan begitu. Tapi kalau memang nggak ada mah yang begituan sebelah kita, ya duit 1.000 yang udah disambung sama lakban gitu kan. Berarti ya artinya ibadahnya bukan karena Allah, karena manusia. Karena hati kita itu dikendalikan oleh nafsu. Setan mah nggak pernah ngajak ibadah. Adapun tadi ngedorong kita ibadah juga hanya untuk biar kita riak, biar kita takabur. Makanya ada kalimat seburuk-buruknya sebaik-baiknya setan, seburuk-buruknya manusia. Dibandingkan manusia malah lebih berharga seburuk-buruknya manusia. Karena namanya sebaik-baiknya setan tetap aja ngajak kepada keburukan. Gitu. Kenapa? Dilihat dari sejarahnya Nabi Adam sampai ngomong begitu kan iblis. Saya madam cuma nasihat doang buat ente gitu. Ini makan yang lebih dulu di surga itu kan anak. Ente mah baru kemarin sore. Anak mau udah paham banget kenapa anak dulu di surga sebegitu ribuan tahun. Anak udah tahu yang namanya Allah sama anak udah tahu. Ini udah rahasia anak di surga mah. Ente kan baru kemarin sore. Jadi anak saking sayangnya sama ente datang ke sini. Nih, jadi kan itu jelas Allah Ta'ala ngomong begitu. Jangan makan sekali-kali mendekati buah itu. Padahal makan itu namanya buah khuldi. Tahu nggak ente khuldi? Khuldi itu kekekalan, keabadian. Jadi Allah itu sebetulnya nggak sayang sama ente. Kalau ente kagak makan buah itu, ente akan diusir sama kayak aneh ini ke dunia. Kalau ente makan buah itu, ente akan khuldi, akan kekal abadi di surga. Tuh, itu setan tuh. Aneh sayang sama ente dam, gitu ngomongnya. Ngerayu. Nabi Adam kan manusia. Dari begitu datang ke Siti Hawa. Kita dari begitu gimana ya Neng? Iya, ikutin aja deh kata Siti Hawa. Akhirnya makanlah dua-duanya. Diusir sama Allah Ta'ala ke dunia. Tuh. Setan sebaik-baiknya setan tetap aja orang jahat. Jadi kita nih ketika dikendalikan akal kita oleh syahwat, oleh setan, maka berarti kita diajak untuk celaka. Apa lanjutan ayat ini? Fa'alaika bil jamaah, hendaklah kalian selalu ngumpul berjamaah. Kenapa? Karena sebab binatang ataupun macan, harimau tidak akan menerkam kambing yang sedang berkumpul bersama-sama, tapi macan, harimau akan menerkam kambing yang berpisah dari temannya.
Kalau kita sendirian berarti diterekam. Makanya jangan sendiri. Orang yang sendiri bengong biasanya kesurupan. Gitu ya. Kan kesurupan ngelamun. Orang yang sendiri itu biasanya ngelamun, menghayal. Jikalau andai kata umpamanya, misalnya, itu ngumpul di situ. Gitu kan. Misalnya saya jadi bohong lah. Misalnya saya jadi presiden, saya mau begini, bohong. Bohong itu mah manusia namanya. Misalnya saya jadi lurah, saya mau begini-begini, bohong. Udah jadi mah, udah jadi bohong. Misalnya saya jadi orang kaya, masjid mau dibuat sama saya, bohong. Udah kaya mah anggar pelit. Enggak ada, itu mah cuma hayalan namanya. Jadi kalimatnya, kalau orang baik itu orang yang jangankan dikasih uang banyak, dikasih rezeki sedikit aja dia berani berbuat baik. Kalau namanya ini, ya Allah, saya mau berbuat baik-baik gimana? Uang penghasilannya cekak begini. Coba ya Allah kasih saya yang banyak duit. Buktinya salah bah gimana? Iya kan lupa dikasih kambing banyak, kasih dikit, banyak. Tadinya mau sholat berjamaah ini mah kagak. Tuh, itu sebagai bukti nyata contoh. Artinya makanya kalau kita mau berbuat baik jangan nunggu duit banyak. Gitu maksudnya. Kalau dia berani dengan kantong yang cekak berani bersedekah, maka Allah akan menggantikan, membayar dengan sedekah itu dengan yang lebih gede lagi yang dia keluarin. Kalau dia ngomong, ya Allah, gimana saya mau sedekah, gimana saya mau berbuat baik, kalau hanya cuma segini doang, makan ini kan pas-pasan buat anak sekolah, buat kontrakan, buat bayar listrik, buat bayar jetpam, segala macam. Gak cukup ya Allah buat sedekah mah. Nah, nanti kalau dikasih banyak masuk sedekah deh, dikasih banyak sayang bener aja sayang. Ada yang minta mulu, cari duit kan gitu ya. Itulah karena udah dikendalikan oleh setan. Kata setan, udah jangan sedekah, ngapain sedekah? Mending ditaruh, disimpan. Gitu, itu kan setan. Artinya syahwat mengendalikan nafsu. Itu, maka itulah tujuan sholat berjamaah biar kita tidak dikuasai oleh setan. Contohnya gitu, orang yang ngelamun makan suka kerasukan aja. Kenapa? Karena berhayalnya kelas kakap, kelas tinggi. Andai kata jikalau misalnya umpama itu ngumpul di situ dalam otaknya tuh. Terus sampai nerawang, sampai ke bawah mimpi jadi orang kaya. Sampai dia naik kuda, dibawa lari kenceng jatuh ke air, taunya jatuh ke bawah dari kasur. Artinya itu memang begitu Pak. Maka jangan sampai kita dikendalikan oleh setan. Itu datang waktu ibadah. Udah ingat dulu Allah akan ingat kepada kita. Gitu. Silakan. Yang sholat berjamaah itu tempatnya maksudnya ya di masjid atau di musola atau di mana gitu di kantor itu nilainya beda sama aja. Kalimat di sini mah jadi man shallal fi jama'atin, siapa orang yang sholat berjamaah. Kalau memang di situ tadi misalnya di satu wilayah cuma ada 2 rumah, ya itu aja berarti. Ketika kita di sini satu wilayah nih di masjid, maka yang lebih utamanya sholat berjamaahnya di masjid, jangan di rumah. Kecuali apa kecualinya? Karena sebab bimatorin banjir gede masjidnya kena banjir, dataran rendah, ada kiriman dari Bogor banjirnya, gitu kan? Pas mau ke masjid udah semangat berjamaah, tiba-tiba masjidnya banjir, maka sholatlah di rumah. Sama pahalanya mah. Tapi ketika kita mendirikan sholat di rumah padahal masjid gede, lega, maka berdosa kita hukumnya. Itu terkena hukum makruh apabila berkena dosa besar apabila tidak ada yang berjamaah. Terkena hukum makruh apabila ada berjamaah, karena mendirikan sholat berjamaah ini tadi ya fardu kifayah. Apa artinya fardu kifayah?
fardu kewajiban yang bisa ditekel dosanya oleh orang lain. Kamu mesti bersyukur tuh kita kalau ada yang sholat berjamaah di masjid. Maka kita pun sebetulnya harus ke masjid berjamaah bersama-sama. Jangan sampai masjid itu kosong, karena kewajiban mendirikan sholat berjamaah itu adalah orang mukimin, orang asli sini. Mukimin itu penduduk asli setempat. Gimana kalau panggilan? Kalau panggilan itu ada dua versi. Satu versi mengatakan keluar dari rumahnya itu sebelum fajar, kecuali dia itu orangnya hanya sebatas mukimin tapi nggak punya tempat tinggal. Ada lagi dua versi kedua adalah boleh imam panggilan dia yang ditugaskan, dipinta untuk oleh DKM untuk menjadi imam di situ, itu boleh. Ya misalkan maaf ya, itu merupakan dalam seperti sekarang kan banyak tuh panggilan khutbah, panggilan imam ya. Itu berarti sudah direstui, dipinta oleh pengurus, boleh. Tapi satu pendapat yang lain mah dia keluarnya ketika hari ini jadwal saya di mana nih, di Al-Barkah malam hari Jumat ini. Satu kaul mengatakan saya keluar dari tempat saya itu harus sebelum fajar, berarti sebelum subuh. Segeralah saya ke sini, ke siapa? Ke Kang Jamal. Kang Jamal harus menyediakan tuh misalnya untuk imam-imam panggilan, untuk khotib-khotib panggilan, tempat tinggal ketika dia subuh udah datang kemari, ditampung di situ tuh, dalam pendapat yang lain. Tapi dalam pendapat yang satu lagi mah nggak apa-apa. Kalau memang orang itu sudah direstui oleh pengurus, berarti kan pengurus udah merestui dong. Ketika dia manggil imam atau khotib, udah merestui, udah merelakan dia. Gitu. Tapi pendapat yang satu mah begitu. Lalu bagaimana ketika terjadi pendapat kayak begitu tuh, khilafiyah, berbenturan, maka ambillah yang pertama, karena kedua-duanya juga benar. Kalau memang mau kita ikhtiyat, kehati-hatian dalam ibadah, ya ambil satu perkara itu. Yang mana mau mengambil yang pertama boleh, yang kedua pun boleh. Kecuali ada restu ya. Intinya seperti itu. Artinya berarti beda berjamaah dengan sholat Jum'ah. Sholat Jum'ah mah harus ada 40 penduduk, pendapat Imam Syafi'i. Kalau berjamaah mah ada 2 orang cukup di situ. Walaupun kita lagi nyangkul di sawah, sholat di saung sawah atau di masjid cuma ada 2 orang, sah hukum sholat berjamaah mah. Itu dapat menghapus dosa-dosa yang lain yang tidak ikut sholat berjamaah. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat dan jadi ilmu buat kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.